Pemirsa, di tengah upaya bangsa ini menata kembali kehidupan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kita melihat skala bencana yang luar biasa besar dan membutuhkan langkah pemulihan yang terukur. Pemerintah telah mengumumkan rencana pemulihan besar-besaran dengan anggaran puluhan triliun rupiah sebagai komitmen untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan pemulihan hidup masyarakat. Di lapangan, sejumlah daerah masih terisolasi dan akses bantuan sedang terus distabilkan. Namun upaya evakuasi, pendataan dan penyaluran bantuan terus dikerjakan secara bertahap. Ribuan keluarga masih menunggu kepastian dan inilah yang menjadi fokus pemerintah untuk memastikan mereka bisa kembali ke rumah atau mendapatkan hunian yang lebih layak. Di saat bantuan internasional belum dibuka, pemerintah menegaskan bahwa penanganan awal akan dimaksimalkan dengan kapasitas nasional, suatu langkah yang menunjukkan komitmen untuk memperkuat daya tanggap dalam negeri sambil tetap membuka ruang koordinasi di tingkat global. Dan yang tak kalah penting, pemirsa, ada dukungan publik untuk menelusuri faktor-faktor yang memperparah dampak bencana, mulai dari kerusakan hutan hingga penyalahgunaan izin, agar pemulihan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki, tetapi juga mencegah terulangnya bencana serupa. Pemirsa, inilah catatan Sinpo, pemulihan daerah bencana Sumatera. Saya, Arif Rifai. Bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat meninggalkan kerusakan luas. Infrastruktur terputus, ribuan rumah tidak lagi berdiri, dan hampir 1 juta warga terdampak langsung. Sejumlah wilayah sempat terisolasi, akses bantuan terganggu, dan ribuan keluarga bergantung pada suplai logistik darurat sambil menunggu kepastian kapan mereka dapat kembali ke rumah. Merespon kondisi tersebut, pemerintah mengerahkan tim gabungan untuk melakukan evakuasi, membuka akses, dan mempercepat penyaluran bantuan. Koordinasi lintas lembaga dilakukan dari pusat hingga daerah untuk memastikan kebutuhan mendesak warga terpenuhi. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat yuk kerahkan semua ya. Ya Bapak. Begitu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas percepatan perbaikan jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Jadi bisa segera membantu. Ya. Kasat. Siap. Oke. Panglima. Kapolri, ya, kerahkan semua kekuatan. Ya ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Di saat bersamaan, pemerintah menyiapkan rencana pemulihan jangka panjang. Anggaran besar diarahkan untuk membangun kembali fasilitas umum, hunian, dan infrastruktur vital dengan prioritas percepatan dan ketepatan sasaran. Sejumlah faktor yang memperparah dampak bencana juga menjadi perhatian. Pemerintah dan aparat memastikan penyebabnya diselidiki, termasuk kerusakan lingkungan dan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan tata ruang. Pemulihan tidak hanya soal membangun ulang, tetapi memastikan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan lebih siap menghadapi resiko di masa depan. Kita akan mengulas langkah pemerintah, tantangan di lapangan, dan upaya mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Selengkapnya di catatan Sinpo. Pemirsa, memasuki 3 pekan pasca bencana banjir bandang dan juga longsor yang menerjang 3 wilayah di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh. Upaya penanggulangan dan juga pemulihan masih terus digiatkan oleh pemerintah. Bahkan terbaru, pemerintah berencana mengalokasikan dana lebih dari 50 triliun rupiah untuk memulihkan ketiga wilayah yang terkena dampak bencana di Sumatera ini. Lalu bagaimana besaran dana ini bisa dialokasikan dengan sesuai dan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk memulihkan 3
wilayah yang terkena bencana di Sumatera ini sesuai dengan harapan kita. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, hari ini kita akan kembali membahas terkait dengan 3 bencana yang terjadi di 3 wilayah di Sumatera. Kali ini sesuai juga dengan apa yang ditulis di rubrik bongkar Sinpo ID terkait dengan memulihkan daerah bencana Sumatera. Dan kali ini kita sudah memasuki 3 pekan pasca bencana banjir besar dan juga longsor yang melanda 3 daerah di Sumatera. Kalau melihat upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana, memasuki atau jelang 1 bulan pasca bencana ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat sejauh ini kan ada perencanaan untuk mengalokasikan anggaran. Nominalnya itu cukup besar, sampai 50 triliunan lebih ya. Nah ini kita harapkan ini bisa kemudian dilaksanakan dengan baik ya tentunya dalam prosesnya untuk pelaksanaan pengembalian dari apa yang terjadi di wilayah 3 provinsi tersebut. Ini tentunya perlu pengawasan yang sangat ketat. Ya, ini perlu partisipasi sejumlah pihak, baik itu aparat penegak hukum dan juga masyarakat untuk sama-sama bisa mengawasi, ya kan? Karena proses pelaksanaan untuk mengembalikan apa yang selama ini menimpa saudara-saudara kita di Sumatera ini kemudian terlaksana dengan baik. Apalagi ini nominalnya cukup besar, ya kita berharap ya proses penyaluran anggaran tersebut dan implementasinya itu tidak terlibat kasus korupsi ya. Karena memang harus ada yang menjadi pengingat bahwasanya bila seandainya ada yang ingin bermain-main dengan dana bencana, terus kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi, ya ancamannya besar. Sebagaimana kita tahu dalam undang-undang juga diatur bahwasanya orang yang melakukan tindak pidana korupsi, khususnya di dana khusus bencana, ya ini hukumannya nggak main-main, bisa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Seperti itu. Ini yang harus kemudian sama-sama kita terus ingatkan, sama-sama kita terus awasi agar nanti proses pelaksanaan untuk pembangunan kembali 3 wilayah tersebut bisa kemudian berdampak positif buat masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Apalagi kita tahu ada korban yang ya sejauh ini udah hampir di atas 700-an kan. Ini yang kemudian korban-korban ini setidaknya keluarganya kemudian bisa mendapatkan keringanan dalam hal pembiayaan kehidupan ke depannya. Karena memang kan dari ratusan orang tersebut diantaranya juga ada yang tulang punggung keluarga ya kan. Terus kemudian juga anak-anak yang menjadi korban karena sekolahnya tertinggal. Mengingat fase masa pembelajaran mereka yang terpaksa tertunda, ini berarti harus ada dana yang kemudian dialokasikan untuk menunjang pendidikan mereka juga. Ini yang kemudian kita harapkan pelaksanaannya ini bisa diawasi dengan ketat dan terhindar dari praktik-praktik korupsi seperti itu. Dan ini masih menjadi catatan bahwasannya pemerintah pusat sudah mengalokasikan, ini berencana mengalokasikan dana yang tidak sedikit, lebih dari 50 triliun. Artinya masih ada PR lagi ini terkait dengan bagaimana alokasi dana sebesar itu benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya sepenuhnya untuk kepentingan pemulihan 3 wilayah yang terdampak itu. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengawasi penggunaan dari anggaran 50 triliun tersebut, Mas. Ya, karena begini, kalau kita lihat dari besaran anggaran yang digelontorkan untuk pengembalian kondisi seperti sedia kala sebagaimana sebelum terjadinya bencana, tentu kan sangat berat ya. Soalnya gini, kalau kita lihat di lokasinya itu kan tentu ada sejumlah patok tanah yang bergeser, terus kemudian harus dilakukan pemetaan ulang, terus kemudian membangun ulang kembali hunian para korban. Terus selain itu juga bukan hanya sekedar mengembalikan hajat hidup warga saja ya, tapi juga kemudian mencegah terjadinya bencana tersebut terulang kembali, yaitu dengan melihat lokasi-lokasi yang menjadi penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir bandang tersebut, ya, yaitu dengan
kemudian melakukan penanaman kembali, terus kemudian mengembalikan kerusakan-kerusakan alam yang sudah terjadi di 3 wilayah tersebut. Ini tentunya membutuhkan dana yang cukup besar dan juga bantuan dari semua pihak untuk kemudian kita harapkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait termasuk masyarakat juga bisa kemudian mencegah terjadinya praktik korupsi seperti itu. Mas, kalau melihat besaran anggaran yang rencananya akan dikeluarkan oleh pemerintah yaitu lebih dari 50 triliun, ini kan kalau kita melihat besarannya ini cukup besar. Apakah ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah memprioritaskan kebencanaan ini untuk penanganannya semaksimal mungkin atau seperti apa, Mas, dari pandangan Sinpo ID, Mas? Ya, kalau kita lihat nominalnya ini berarti menunjukkan bahwasannya Presiden, termasuk pemerintah yang ada di bawah jajarannya ini punya komitmen yang kuat untuk kemudian mengembalikan kondisi masyarakat di 3 wilayah terdampak tersebut. Karena memang nominal tersebut kan nggak sebanding dengan apa yang terjadi ya. Berarti kita harapkan ini bisa kemudian dilaksanakan dan kita harapkan bisa kemudian ada bantuan-bantuan lain juga dari kemudian masyarakat yang ingin membantu sesama saudaranya di wilayah terdampak bisa juga ikut berperan, berpartisipasi juga dan saling membahu-membahu bersama negara untuk kemudian kembali mewujudkan masyarakat di 3 wilayah tersebut kembali ke standar hidupnya seperti sedia kala sebelum terjadinya bencana seperti itu. Dan kalau kita melihat juga ini yang cukup menarik adalah bagaimana pemerintah menarasikan terkait dengan sumber dana sebesar 50 triliun itu di antaranya adalah berkat dari dana efisiensi beberapa pemotongan untuk anggaran-anggaran rapat-rapat yang dinilai kurang efisien kemudian dialokasikan ke dana penanganan bencana ini, Mas. Kalau melihat narasi yang dibangun oleh pemerintah dengan mengatakan bahwasanya ini berasal dari sumber efisiensi tersebut, bagaimana Sinpo ID melihatnya, Mas? Ya, inilah kita lihat bagaimana hal yang sebelumnya menjadi polemik, di mana ada sejumlah anggaran yang kemudian harus dipangkas sedemikian rupa, terus kemudian di saving, terus ketika terjadi kondisi-kondisi yang memang urgent untuk kemudian dana tersebut dikeluarkan, terus dikeluarkan dengan nominal yang cukup besar, berarti secara nggak langsung fungsi untuk menghemat anggaran sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana kita lihat pada akhirnya untuk kondisi-kondisi yang memang urgent dan itu harus dikeluarkan ini memang dikeluarkan dengan untuk kepentingan yang lebih tepat. Kalau seandainya sebelum-sebelumnya ada rapat-rapat di luar kantor di mana itu biasa terjadi di lingkungan pemerintahan terus kemudian terpaksa harus dipangkas. Nah, ini yang akhirnya bisa dirasakan oleh masyarakat juga di mana dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal yang jauh lebih penting juga. Karena memang di sini ada kerusakan alam, terus ada warga yang menjadi korban, mau tidak mau, uang tersebut harus kemudian digelontorkan untuk tujuan yang lebih tepat lagi dan lebih sesuai lagi seperti itu. Bahkan terbaru kan Menteri Keuangan Pak Purbaya juga mengatakan bahwasannya itu uangnya sudah ada lebih dari 50 triliun yang memang dialokasikan dari efisiensi yang memang sudah dilakukan beberapa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Artinya ini menjawab bagaimana kekhawatiran ataupun disebut dengan kekhawatiran masyarakat terkait dengan efisiensi-efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dan akhirnya terjawab untuk sebesar dana lebih dari 50 triliun ini, Mas. Jadi efisiensi yang selama ini dilakukan oleh Presiden Prabowo beserta jajarannya ini memang sengaja difokuskan untuk kemudian uang-uang tersebut dikumpulkan bila mana nantinya ada hal-hal yang memang tidak terduga ya kan. Jadi uang-uang tersebut kemudian memang pada akhirnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan atau enggak untuk terkait pembenahan infrastruktur yang memang kita nggak bisa menyangka-nyangka kan. Kalau seandainya kita lihat lagi, kita flashback ke belakang ketika kebijakan tersebut diterbitkan oleh pemerintahan Prabowo ini kan sebelumnya memicu polemik di mana beberapa kementerian maupun sejumlah instansi pemerintahan juga mengeluh karena memang adanya keterbatasan anggaran. Tapi ketika kita melihat di peristiwa yang seperti ini di mana pada akhirnya warga membutuhkan pemulihan ekonomi secara segera ya kan.
ya terus kemudian uang tersebut ada dan siap untuk bisa digelontorkan, ini ya berarti secara nggak langsung efisiensi tersebut memang sudah sejalan. Dan kita harapkan bukan lagi nantinya bukan hanya sekedar proses bagaimana penggunaan uang tersebut, tapi juga penggunaannya bisa diawasi lebih jeli lagi, karena memang kita nggak ingin sebagai publik ya, kita melihatnya, kita nggak ingin yang namanya dana yang dikhususkan untuk membantu para korban ini diselewengkan. Ini yang tentu sangat-sangat menjadi perhatian bersama, dan kita harap hal itu bisa dihindarkan seperti itu. Dan kalau kita melihat juga dari besaran anggaran yang rencananya akan dikeluarkan oleh pemerintah sebesar lebih dari 50 triliun dan juga melihat skala kerusakan yang terjadi di lapangan yang juga begitu besar terjadi di 3 provinsi, ini apakah menjadi tantangan sendiri terkait dengan koordinasi antara para pemangku kepentingan dalam antar kementerian, dalam hal ini mungkin antara BNPB, kemudian PU, serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyelesaian ataupun pemulihan ini bisa berjalan satu arah sesuai dengan satu komando dan tidak tumpang tindih. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan di lapangan, Mas? Iya, itu yang menjadi bagaimana nantinya proses penggunaan anggaran tersebut bisa sesuai dengan apa yang selama ini kita inginkan. Ya kan? Berarti secara nggak langsung harus ada komando yang lebih bisa membidangi masing-masing pihak ya, karena memang begini, ketika anggaran tersebut digelontorkan berarti secara nggak langsung ada satu pintu yang kemudian harus mengkoordinir kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak terkait, baik itu dari Kementerian PU, terus kemudian pemerintah daerah pula, terus juga ada sejumlah relawan yang memang saat ini juga berada di lokasi untuk kemudian kita juga bisa mengakomodir mereka untuk memberikan akses yang lebih luas untuk bertemu ke masyarakat juga. Nah ini yang kemudian harus menjadi concern bersama sehingga nantinya penggunaan uang tersebut bisa jauh lebih sesuai dengan apa yang selama ini kita inginkan, sehingga masyarakat di 3 wilayah terdampak tersebut bisa kemudian kembali menjalani aktivitasnya seperti sedia kala dan bisa segera move on untuk kemudian menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Ini yang tentu menjadi concern bersama, dan juga selain itu aparat penegak hukum sebagai pihak yang memang punya concern untuk kemudian menegakkan hukum di wilayah tersebut setidaknya bisa memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi, karena memang harus ada komitmen bersama untuk kemudian mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kalau seandainya korupsinya itu terjadi di proses penggunaan dana yang memang dialokasikan khusus untuk penanggulangan bencana, ya jangan segan-segan untuk kemudian melakukan tindakan atau bahkan bisa kemudian diadili orangnya, ya kan. Jadi masyarakat pun pada akhirnya bisa lebih tenang lagi jika seandainya ada uangnya dengan jumlah besar yang kemudian digunakan untuk membantu saudara kita, itu bisa digunakan lebih sesuai dan sejalan dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan kalau kita melihat sebenarnya dari Kementerian PU sendiri ini sudah memetakan terkait dengan kebutuhan untuk masing-masing provinsi berdasarkan dari tingkat kerusakan dan juga kebutuhan di lapangan. Ini kan sudah dipetakan bahwasannya Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan anggaran yang paling besar sekitar 25 triliun, disusul Sumatera Barat dengan sekitar 13 triliun, kemudian Sumatera Utara dengan 12 triliun. Kalau melihat pemetaan untuk alokasi anggaran untuk masing-masing provinsi ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Sinto Aidi melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kita melihatnya ini bukan dari tahap apakah uang tersebut mencukupi atau tidak ya, tapi kita berharap begini. Dalam prosesnya nanti ketika ditemukan adanya terjadi tindakan penyelewengan atau enggak, bisa kemudian proses penegakan hukum itu melihat lebih jauh lagi terkait penyebab terjadinya bencana. Ini kemudian
bisa dilakukan penindakan yang penindakannya itu pada akhirnya bisa mengembalikan kerugian sebagaimana apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang melakukan pembalakan liar tersebut. Nah, ini yang kita harapkan itu bisa terjadi seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan memulihkan bencana atau daerah bencana di Sumatera bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi obrolan kita, Mas. Sampai jelang 1 bulan pasca bencana besar yang melanda 3 daerah di Sumatera ini, sampai saat ini pemerintah masih belum membuka terkait dengan pintu-pintu untuk bantuan dari internasional. Kalau melihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini yang belum membuka bantuan internasional sampai saat ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Iya, kita sempat mencoba untuk kemudian mencari pendapat ya. Kita meminta pendapat oleh sejumlah pihak terkait dan juga para pengamat, di mana beberapa dari mereka memang melihat bahwasanya pengembalian kondisi pasca bencana yang terjadi di 3 wilayah terdampak tersebut yang ada di Sumatera ini memang butuh waktu yang cukup panjang. Bahkan beberapa dari pengamat yang sempat kita tanyakan itu mengatakan bahwasanya proses pengembalian kondisinya itu bisa memakan waktu sampai 30 tahunan lebih. Ya kan? Karena di situ bukan hanya sekedar mengembalikan kondisi rumah-rumah yang memang tertimpa longsor dan banjir, terus kemudian menyingkirkan material yang terbawa banjir bandang, kayu-kayu dan sebagainya, bukan hanya sebatas itu, atau enggak menyingkirkan lumpur semata, itu bukan di situ juga. Tapi juga ada kerusakan alam yang kemudian harus kemudian dilakukan reboisasi, terus kemudian dikembalikan kondisinya. Ini tentu memakan waktu yang cukup panjang. Nah, kalau seandainya status bencana nasional ini belum ditetapkan, kita juga melihat bagaimana pendapat-pendapat yang kemudian dilontarkan oleh sejumlah pihak terkait, termasuk salah satunya Kepala BNPB yang menyatakan bahwasanya sejauh ini kita masih optimis untuk kemudian bisa menanggulangi bencana ini sendiri. Berarti secara nggak langsung memang pemerintah masih optimis untuk bisa menangani kondisi yang terjadi di 3 wilayah tersebut. Ya, kita nantinya tetap berharap dalam proses pengembalian kondisi ini bisa berjalan dengan baik, dan kita juga harus mengawasi sebagai media untuk Sinpo juga menerjunkan sejumlah awak ke lokasi untuk kemudian melihat bagaimana kondisi proses pengembalian kondisi tersebut di wilayah yang terdampak. Dan sejauh ini berdasarkan laporan dari kontributor kita, ada akses jalan yang pada akhirnya sebelumnya itu sempat tertutup. Nah, ini udah mulai terbuka, terus juga ada kemudian bantuan-bantuan yang selama ini memang tertahan karena untuk disalurkan ke daerah-daerah terisolir ini sudah mulai bisa dikirim karena memang aksesnya sudah dibuka. Ya, kita harapkan bisa kemudian masyarakat di wilayah tiga lokasi terdampak itu bisa bersama-sama kembali menata hidup, ya kan? Karena memang bantuan ini sudah dikirimkan, poskonya juga udah banyak dibangun di sana. Ya, masyarakat ya kita harapkan bisa kemudian mengakses posko-posko tersebut. Kalaupun memang masih ada wilayah yang terisolir atau yang belum mendapatkan bantuan, kita harapkan itu bisa mencari atau setidaknya bisa terhubung dengan pihak-pihak yang memang
saat ini sudah berada di lokasi. Terus kemudian bisa segera menginformasikan apa kebutuhannya sehingga nanti wilayah-wilayah yang belum dapat diakses itu bisa kemudian dijamah untuk kemudian mendapatkan bantuan seperti itu. Mas Bayu, kalau dari penjelasan Mas Bayu tadi berdasarkan keterangan dari beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya untuk memulihkan ketiga wilayah yang terdampak bencana ini membutuhkan fase yang cukup panjang, akan hampir 30 tahun. Apakah kalau melihat dari panjangnya fase ini, kemudian di fase-fase awal kita mengatakan ini merupakan fase awal pemerintah masih menganggap bahwasannya masih mampu untuk mengatasi hal itu sehingga tidak membuka bantuan internasional. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di fase-fase selanjutnya pemerintah akan membuka bantuan internasional tersebut, Mas. Kalau yang kita lihat sejauh ini ya, untuk proses penanganan awal kan sejauh ini akses untuk kemudian menghubungkan desa-desa yang terisolir kan sudah mulai dilakukan ya. Dan itu juga masyarakat pun sudah mulai terhubung lagi di wilayah tersebut. Apalagi Menteri SDM Bahlil sudah mengatakan bahwasanya di wilayah tersebut listrik juga sudah mulai kembali dinyalakan sehingga masyarakat pun pada akhirnya juga sudah bisa menikmati fasilitas listrik. Ya kita harapkan proses pengembaliannya ini memang kan butuh waktu yang panjang karena bukan hanya sekedar membangun kembali rumah ya kan, tapi juga melihat lagi bahwasanya di situ ada hutan yang digunduli. Ini yang kemudian harus menjadi concern bersama bahwasanya pengembalian kondisi hutan yang memang sudah gundul ini yang menjadi sebuah PR yang sangat besar. Dan pengamat yang kita minta pendapatnya juga mengatakan bahwasanya bukan hanya sekedar mengembalikan hajat hidupnya saja, tapi juga mengembalikan hajat alamnya. Karena memang pada akhirnya kita melihat kondisi ini adalah sebuah bencana, ya kan. Bencana itu disebabkan karena memang adanya pembalakan liar, illegal logging di situ. Nah ini yang harus kemudian ditindak secara proses hukum, makanya aparat juga perlu kemudian memetakan siapa saja yang bertanggung jawab dalam melakukan pembalakan di tiga wilayah tersebut sehingga mengakibatkan banjir kan. Makanya nantinya berdasarkan hasil proses hukum terhadap pihak-pihak yang memang bertanggung jawab diharapkan bisa kemudian dikenakan pidana denda. Nah, denda ini yang saya rasa kami sebagai redaksi melihatnya bukan sebagai denda yang kemudian dikenakan terhadap pihak yang terkait karena proses persidangan semata, tapi juga dikenakan atas kelalaian ataupun atas kelakuan-kelakuan yang memang selama ini pihak-pihak terkait tersebut lakukan, ya kan? Karena memang terbukti terjadi sebuah bencana alam, terus ratusan orang meregang nyawa dan terus anak-anak maupun ibu-ibu hamil juga menjadi korban. Nah ini yang harus menjadi tanggung jawab bersama sehingga nanti pihak-pihak terkait itu bisa kemudian ditangkap dan dieksekusi, dikenakan pidana denda yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan seperti itu. Artinya untuk fase awal saat ini pemerintah masih memfokuskan terkait dengan hal tersebut dan masih merasa mampu untuk menangani pemulihan di 3 wilayah yang terkena bencana tersebut. Tapi kalau kita melihat dari sisi konteks kebijakan global, Mas, kalau kita melihat bagaimana keputusan yang dilakukan atau yang diambil oleh pemerintah untuk tidak mengambil ataupun membuka bantuan dari internasional, ini apakah dipandang sebagai bentuk kekuatan atau justru kelemahan, Mas, kalau di fase-fase awal ini atau bagaimana Sinpo ID melihatnya, Mas? Ya, Sinpo ID melihat ini sebagai sebuah optimisme yang kemudian dibangun oleh pemerintah untuk kemudian melihat bagaimana kondisi di 3 wilayah tersebut. Sebagaimana kita tahu ya, sejauh ini kan memang belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Sementara dalam prosesnya kita lihat pemerintah sendiri juga istilahnya mungkin sudah jungkir balik untuk kemudian bagaimana caranya masyarakat di wilayah tersebut bisa diakomodir lagi kebutuhannya, terus kemudian bisa ditanggulangi. Nah, yang jadi PR terbesarnya adalah bagaimana mengembalikan ekosistem yang selama ini sudah dirusak oleh pihak-pihak terkait. Nah, dalam prosesnya nanti ketika ada penindakan hukum, nah jika seandainya penindakan tersebut bisa
kemudian menetapkan bahwasanya pihak-pihak yang bertanggung jawab ini kemudian dikenakan pidana denda, nggak menutup kemungkinan dana yang selama ini digelontorkan yang tadinya nominalnya sekitar 51 triliun itu bisa bertambah lagi karena memang ada pengembalian dana yang berasal dari pidana denda tersebut. Nah, ini yang kemudian kita harapkan aparat juga bisa tegas melihat siapa-siapa saja yang diuntungkan dari hasil pembalakan liar di wilayah tersebut. Terus kemudian dalam proses penegakan hukumnya, pengembalian uang pasca bencana dengan proses pidana denda ini bisa dilakukan secara maksimal. Sehingga nantinya bukan lagi kita lihat kalau seandainya tadi kan pendapat dari pengamat-pengamat mengatakan bahwasanya ini proses pengembalian kondisinya ini bisa sampai 30 tahunan. Itu bisa kemudian dipangkas dengan banyaknya dana yang kemudian bisa dialokasikan untuk mengembalikan kondisi di 3 wilayah terdampak tersebut. Artinya kalau kita melihat ini menunjukkan bagaimana optimisme dari pemerintah untuk bisa menanggulangi bencana yang terjadi di 3 wilayah tersebut minimal di fase awal ini ya Mas. Dan sebenarnya yang digarisbawahi adalah bagaimana pernyataan dari pemerintah juga yang menyatakan bahwasanya untuk saat ini masih bisa ditangani sendiri. Artinya tidak menutup kemungkinan mungkin dalam fase-fase ke depan mungkin dalam hal perbaikan ekosistem itu bisa menerima bantuan dari internasional seperti itu Mas. Oh enggak juga. Ini kita lihat tergantung dari bagaimana proses penindakan atau enggak proses hukum yang memang bakal berjalan ya kan. Karena sejauh ini kan Polri juga sudah melakukan investigasi awal, terus kemudian mencari siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas pembalakan liar tersebut ya kan. Dengan adanya proses hukum tersebut ya kita harapkan nantinya ada penetapan sanksi terkait pidana denda terhadap pihak-pihak yang memang selama ini meraup keuntungan dari hasil illegal logging di wilayah itu kan. Dari hasil pidana denda tersebut yang kita harapkan bisa maksimal untuk kemudian digelontorkan sehingga dalam proses pengembalian kondisi di wilayah yang terdampak bencana ini bisa lebih maksimal lagi dengan adanya tambahan dana dari hasil pidana denda yang diterapkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti itu. Artinya pengusutan tuntas terkait dengan akar masalah dari penyebab bencana ini yang sedang difokuskan oleh pemerintah maupun aparat terkait ini. Ya, oleh karenanya pemerintah masih optimis bahwasanya penanggulangan bencana di 3 wilayah terdampak tersebut bisa dilakukan sendiri sepanjang satu proses penegakan hukumnya yang memang menjadi landasan utama untuk penerapan pidana denda itu bisa dilakukan secara maksimal dan ini yang tentunya kita harapkan bisa menjadi perhatian bersama sebagai media terus juga masyarakat juga bisa mengawasi hal tersebut dan juga melontarkan kritik bila seandainya dalam prosesnya ada hal-hal yang memang perlu disampaikan dan perlu dibenahi seperti itu. Artinya terkait dengan pengusutan itu tadi Mas tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, tapi ada upaya terkait denda, kemudian pengembalian ekosistem ke posisi semula, reboisasi dan lain sebagainya. Itu yang harus sampai di situ terkait dengan pengusutan ini. Ya karena memang sebagaimana kita tahu banjir bandangnya itu kan melanda di 3 provinsi kan. Ini berarti cukup masif di mana 3 wilayah tersebut dalam jangka waktu yang hampir berdekatan terjadi bencana terus masyarakatnya pun yang menjadi korban sampai hampir 700-an lebih kan. Ini yang tentunya harus jadi pattern buat pemerintah terus kemudian penegak hukum bisa melaksanakan proses penegakan hukum yang adil sehingga masyarakat yang menjadi korban pun juga mendapatkan keadilan dari proses tersebut. Nah, makanya kita harapkan ini bisa dikawal bersama, jadi ada juga masyarakat, terus juga media sebagai pengawas untuk kemudian bisa bersama-sama melihat bagaimana proses hukumnya. Jadi kalau seandainya nantinya ada hal-hal yang memang bisa disuarakan atau kritik yang ingin disampaikan, ya disampaikan saja karena memang proses hukum tersebut menjadi acuan bagaimana aparat penegak hukum bisa kemudian menarik denda dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana tersebut. Dan harapannya denda yang dihasilkan dari pengusutan ini bisa digunakan kembali untuk mengembalikan ekosistem maupun lingkungan yang sudah dirusak sebelumnya. Iya, karena memang kita berharap
sejauh ini kan memang negara masih optimis untuk menangani bencana tersebut sendiri kan. Berarti secara nggak langsung harus ada hal yang menjadi patokan dari mana kemudian negara bisa mendapatkan anggaran lebih untuk kemudian mengembalikan ekosistem yang memang sudah rusak. Ini yang tentunya bisa kita harapkan dari proses penegakan hukumnya, dan penegakan hukum ini yang menjadi harapan bersama untuk kemudian masyarakat di 3 wilayah terdampak tersebut mendapatkan keadilan seperti itu. Lalu kalau misalkan saat ini sebenarnya melihat kondisi di lapangan, Mas, dengan banyaknya kerusakan, kemudian banyaknya korban jiwa, sebenarnya penanganannya memang sudah semaksimal itu dilakukan oleh pemerintah atau seperti apa dari kacamata Sinpo ID, Mas? Ya, sejauh ini berdasarkan laporan rekan-rekan kontributor Sinpo yang memang berada di lokasi, memang masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan secara spesifik. Karena memang berdasarkan laporannya dia, kita melihat bahwasanya di wilayah-wilayah tertentu ada beberapa kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu belum terpenuhi. Salah satunya itu pakaian. Karena berdasarkan laporan terakhir yang kita terima, di beberapa wilayah ada surplus penyaluran bantuan pakaian, dan itu banyak yang didominasi pakaian-pakaian wanita, sementara pakaian untuk prianya kekurangan. Dan dalam proses pengembalian kondisi di wilayah setempat, kan masyarakat termasuk khususnya laki-laki kan berperan penuh untuk kemudian terjun ke lapangan membantu membersihkan wilayah-wilayah terdampak kan. Dan itu beberapa rekaman-rekaman video memperlihatkan bahwasanya mereka dengan terpaksa mengenakan pakaian yang seadanya yang mereka dapat ya. Beberapa ada yang dia bisa dikatakan ini pakaian seperti pakaian wanita ya kan. Dan itu terpaksa mereka kenakan karena memang bantuannya adanya itu. Ya kan. Sementara mereka tetap harus kemudian ikut berkontribusi membangun lagi daerahnya ya. Tentunya ini pemandangan yang cukup miris, dan kita juga harus kemudian melihat kondisinya dan nanti proses penyalurannya lagi di wilayah-wilayah yang secara spesifik bisa lebih sesuai lagi. Jadi tidak lagi terjadi surplus penyaluran bantuan, sehingga masyarakat bisa kemudian hajat hidupnya bisa terpenuhi. Apalagi beberapa wilayah juga mulai terdampak penyakit di pengungsian, yaitu seperti diare dan sebagainya dan demam berdarah. Ini yang kemudian bisa segera ditanggulangi dengan kemudian menyalurkan obat-obatan. Dan memang konsumsi asupan-asupan makanan yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil maupun bayi ini menjadi salah satu hal yang paling penting untuk kemudian bisa segera disalurkan ke wilayah-wilayah tersebut. Artinya fokus pemerintah saat ini memang terkait dengan bagaimana pelayanan terhadap korban-korban yang selamat ini, terkait pemenuhan hak dasarnya, baik itu obat-obatan, kemudian makanan, pakaian yang layak, itu juga menjadi fokus. Di samping memang saat ini memang masih terus dilakukan pencarian terkait korban-korban yang masih dinyatakan hilang, yang bahkan sampai 3 pekan ini belum ditemukan juga, Mas. Iya, karena masih ada pihak keluarga yang menantikan kabar tersebut, masih berharap. Nah ini yang tentunya konsentrasinya pun cukup terpecah juga ya, karena memang banyak hal yang perlu dilakukan untuk kemudian bisa memenuhi pelayanan buat para korban. Dan selain itu juga ada bagaimana tim yang diterjunkan oleh pihak-pihak terkait ya, termasuk Polri, TNI, terus kemudian BNPB untuk kemudian melakukan trauma healing kepada anak-anak. Terlebih ada beberapa anak yang memang orang tuanya yang sejauh ini masih posisinya masih dicari keberadaannya. Ini yang tentunya bagaimana mereka kemudian bisa melakukan trauma healing terhadap anak tersebut. Ini yang menjadi concern yang memang sejauh ini dilakukan di wilayah-wilayah terdampak bencana seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo.
saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang. Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua dan secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan Sinpo masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan memulihkan daerah bencana di Sumatera. Tadi kita sudah membahas bagaimana upaya dari pemerintah yang sudah dilakukan untuk memulihkan ketiga wilayah yang terdampak bencana ini. Mas Bayu, kalau kita melihat saat ini memang fokus pemerintah masih terkait dengan upaya penanganan di lapangan, bagaimana memastikan kebutuhan pangan, kemudian air bersih dan lain sebagainya untuk korban-korban selamat. Di samping itu juga masih fokus terkait dengan pencarian korban-korban yang masih belum ditemukan. Kalau kita melihat di tengah upaya pemulihan ini tadi, Mas, seberapa urgensi terkait dengan penindakan ataupun pengusutan penyebab dari longsor dan juga banjir yang terjadi di tiga wilayah ini yang disinyalir karena adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti illegal logging, kemudian penyalahgunaan izin dan lain sebagainya, Mas. Ya, proses penindakan hukum menjadi salah satu hal yang sangat urgent untuk kemudian bisa dilakukan terkait kondisi di tiga wilayah tersebut. Kalau seandainya kita lihat, kita berkaca dari bencana-bencana sebelumnya ya, seperti tsunami yang dulu pernah terjadi di wilayah Banten, terus kemudian tsunami yang terjadi di wilayah Aceh. Itu adalah bencana yang memang disebabkan oleh kondisi alam. Tidak ada pihak yang memang bisa menerka bagaimana bencana tersebut terjadi, terus kemudian dampaknya cukup besar dan pada akhirnya negara pun melihat banyak korban yang berjatuhan, terus kemudian mau nggak mau mereka harus segera dibantu ya. Ini kan bencana yang memang disebabkan oleh kondisi alam yang manusia pun tidak bisa memprediksinya. Sementara untuk kita lihat di tiga wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, ini kan bencana yang disebabkan oleh akibat ulah tangan dan itu harus ada pihak yang memang bertanggung jawab. Makanya proses penegakan hukum menjadi salah satu hal yang paling penting untuk kemudian bisa dilakukan proses hukum dengan maksimal. Karena memang jika seandainya proses hukumnya ini bisa berjalan maksimal, bisa dikatakan ke depannya wilayah yang terdampak itu bisa mencegah terjadinya bencana alam serupa terulang di kemudian hari. Dan nggak menutup kemungkinan proses penegakan hukum di wilayah yang terdampak saat ini itu menjadi acuan untuk kemudian melakukan penegakan hukum juga di wilayah-wilayah yang lain. Ya kan? Karena kalau sejauh ini proses penggundulan hutan yang memang secara surprisingly itu terjadi kan, karena nggak ada yang laporannya sebelumnya. Tidak ada, ya memang ada sebelumnya ada beberapa media yang mengungkit terjadinya pembalakan liar, tapi kan belum menjadi perhatian bersama untuk kemudian dilakukan penindakan kan. Nah ini kalau proses penegakan hukumnya di wilayah terdampak ini bisa dilakukan secara maksimal, itu menjadi sebuah pembelajaran tertentu buat aparat untuk kemudian melihat di wilayah-wilayah yang lain. Karena nggak menutup kemungkinan hal serupa bisa terjadi dan bencana serupa juga bisa mengintai wilayah lain yang memang belum terdampak sejauh ini. Ini yang tentunya kita harapkan aparat penegak hukum bisa berjalan secara simultan untuk melakukan proses penegakan hukum selain membantu korban-korban yang terdampak bencana seperti itu. Artinya pengusutan dan juga penindakan terkait dengan faktor penyebab dari bencana ini menjadi satu kesatuan dalam upaya pemulihan dan juga penanganan bencana ini, Mas, termasuk dengan mitigasi pencegahan bencana jangka panjang. Iya, dan juga selain itu ya ini yang menjadi PR yang cukup berat juga buat aparat juga ya, karena memang sekali lagi proses penegakan hukum di wilayah terdampak bencana itu menjadi sangat penting, tapi proses pengawasan untuk penyaluran bantuan yang memang saat ini sudah digelontorkan dengan nominal yang cukup besar ini juga bisa dilakukan
dengan maksimal juga, sehingga proses penanganannya atau bisa dikatakan restorasinya ini bisa dilakukan dengan maksimal, tapi pencegahan terjadinya bencana di kemudian hari juga bisa dilakukan dengan maksimal juga dengan apa yang selama ini mereka lakukan, yaitu dengan melakukan penegakan hukum seperti itu. Dan penegakan hukum itu komponennya bukan cuma satu aja ya, bukan Polri saja. Di situ kan ada Kejaksaan Agung dan juga KPK. Nah, dua penegak hukum yang lain ini bisa kemudian melihat lebih jeli lagi bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, apakah terindikasi ada tindak pidana suap mungkin, terus atau enggak ada tindak pidana korupsi yang kemungkinan hal-hal itu kan masih ada kemungkinan untuk kemudian terjadi kan. Ini yang bisa dilihat lebih jauh lagi sehingga nantinya penegakan hukum berjalan dengan maksimal dan masyarakat pun mendapatkan keadilan dan terselamatkan dari bencana alam yang memang mengintai di kemudian hari seperti itu. Dan ini artinya menjadi satu kesatuan itu tadi dan tidak bisa dilepaskan. Dan ini membutuhkan bagaimana pengawasan dari semua pihak termasuk media dan juga masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini, bukan hanya terkait dengan penanggulangan para korban dan juga bagaimana memulihkan kondisi di sekitar pemukiman, tapi juga untuk turut mengawal proses pengusutan dari penyebab ini, Mas. Iya, dan selain itu juga ada beberapa concern yang memang sejauh ini menjadi perhatian oleh sejumlah pengamat juga terkait masalah kondisi di wilayah tersebut, termasuk salah satunya yaitu rawannya daerah-daerah terdampak bencana untuk kemudian salah satunya banjir bandang maupun longsor ya, ini kemudian disusupi oleh mafia tanah. Ini yang menjadi concern bagaimana kita sebagai media untuk kemudian melakukan pengawasan di wilayah tersebut agar masyarakat terdampak tidak kemudian istilahnya terjatuh terus kemudian tertimpa tangga ketika mereka sudah dilanda dengan yang namanya bencana, terus kemudian mereka juga kena mafia tanah. Karena memang begini, banyak rumah-rumah yang sejauh ini kan kita lihat rumah-rumah warga disapu oleh banjir bandang, terus kemudian titik patok tanahnya itu kemudian bergeser, tidak diketahui di mana titiknya. Harus ada pemetaan ulang di wilayah tersebut, ya kan? Sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah perhatian bersama. Kita takut ada pihak-pihak yang kemudian bisa dikatakan sebagai mafia tanah mengklaim patok-patok yang memang saat ini sedang bergeser dan belum dilakukan pemetaan. Makanya penegakan hukum dan pengawasan terkait masalah pertanahan di wilayah terdampak bencana ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk kemudian segera dilakukan sehingga menutup celah para mafia tanah ini kemudian mencaplok tanah-tanah warga yang memang saat ini menjadi korban bencana alam seperti itu. Artinya ini menjadi satu kesatuan yang kompleks dalam upaya penanganan, penanggulangan dan juga pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana sampai saat ini. Iya betul, karena memang ini menjadi sebuah kunci agar masyarakat nantinya ketika proses pemulihannya ini sudah dilaksanakan, mereka bisa terhindar dari yang namanya praktik mafia tanah. Karena sejauh ini kan rumah mereka kan tersapu, terus juga data-data mereka juga tentu hilang. Ini yang tentunya menjadi celah untuk kemudian bagaimana mafia tanah bisa masuk ke wilayah-wilayah terdampak bencana untuk kemudian mengklaim mencaplok wilayah-wilayah yang memang saat ini bisa dikatakan sedang tidak bertuan seperti itu. Mas Bayu, dari kacamata Sinpo ID, bagaimana Sinpo ID melihat langkah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Polri dan juga Kejaksaan dan juga penegak hukum terkait dalam upaya mencari dalang di balik bencana yang melanda 3 daerah ini, Mas? Ya, kalau kita lihat bagaimana koordinasi yang dilakukan, tentu sejauh ini Polri sudah melakukan koordinasi ya bersama Kementerian Kehutanan untuk kemudian mengkaji ulang lagi, melihat wilayah-wilayah mana saja yang memang selama ini mendapatkan perizinan, ya kan, perizinan untuk kemudian mengolah lahan di wilayah yang memang bisa dikatakan itu merupakan kawasan hutan kan. Sementara dari hasil temuan tersebut ada beberapa kayu yang memang ternyata ada stempelnya. Nah, ini stempelnya setidaknya harus kemudian ditelusuri apakah stempelnya ini terdaftar di
pihak terkait termasuk salah satunya di Kementerian Kehutanan ini kemudian harus ditelusuri dan jika seandainya memang ada registrasi untuk proses penebangannya berarti secara nggak langsung ada perizinan yang diterbitkan. Nah, ketika penerbitan perizinan tersebut apakah terindikasi ada tindak pidana atau tidak ini harus menjadi sebuah kajian tertentu sehingga nantinya proses penegakan hukum di wilayah terdampak bencana ini bisa dilakukan secara maksimal. Jadi masyarakat pun juga pada akhirnya mendapatkan keadilan karena memang aparat penegak hukum punya komitmen tinggi untuk kemudian memberikan keadilan sehingga pihak yang bertanggung jawab menjadi penyebab terjadinya bencana bisa dimintai pertanggungjawabannya dan dikenakan yang tadi itu saya bilang pidana denda dengan nominal yang maksimal sehingga proses pengembalian kondisi wilayah terdampak bencana bisa lebih cepat dan lebih tertanggulangi seperti itu. Kalau kita melihat beberapa waktu lalu Gubernur Sumatera Utara juga sempat mencabut izin beberapa perusahaan yang beroperasi di lokasi yang terdampak bencana itu. Tapi yang kita inginkan bahwasanya tidak hanya berhenti pada pencabutan izinnya, tapi juga harus ada tanggung jawab sosial, entah itu denda dan juga upaya dalam mengembalikan lingkungan yang sudah rusak tersebut, Mas. Ya, sebagai kepala daerah pencabutan izin ini adalah langkah awal untuk kemudian yang paling bisa dilakukan untuk setidaknya menahan aktivitas yang selama ini pihak-pihak terkait itu laksanakan di kawasan hutan, termasuk untuk kemudian mencegah tindakan-tindakan pembalakan liar terjadi kembali kan karena memang mereka sudah mendapatkan izin. Kalau seandainya mereka tidak dihentikan perizinannya mereka masih tetap beraktivitas karena nggak ada pihak-pihak yang selama ini melakukan penebangan ini kan merasa tidak ada sangkut pautnya dengan terjadinya bencana. Nah ini pencabutan izin ini menjadi sebuah langkah tegas yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. Tapi di belakangnya tetap harus ada aparat penegak hukum yang kemudian bisa mengkaji ulang. Apakah selama ini izin perusahaan yang dicabut tersebut, perusahaan yang memang izinnya dicabut itu bisa kemudian dilihat lebih jauh lagi. Apakah mereka berkontribusi terhadap terjadinya bencana? Ini yang menjadi sebuah kajian tersendiri untuk kemudian pada akhirnya harus diberikan tanggung jawab dan harus dimintai pertanggungjawabannya perusahaan tersebut karena memang selama ini mereka melakukan aktivitas di kawasan hutan dan pada akhirnya masyarakat pun menjadi korban dan nggak menutup kemungkinan juga bila seandainya memang ada illegal logging, ada pembalakan liar yang dilakukan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab, ini harus dicari pihaknya siapa dan siapa yang diuntungkan dari hasil pembalakan liar tersebut. Apabila nantinya ada mengerucut ke nama tertentu ya mereka tetap harus dimintai pertanggungjawabannya karena memang banyak korban yang terjadi akibat bencana yang mereka lakukan seperti itu. Mas, terkait dengan perizinan ini tadi apakah ini juga menunjukkan bagaimana kompleksitas terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan karena ada yang perizinannya itu berada di kepala daerah kemudian ada di kementerian tertentu. Ini juga perlu menjadi hal yang perlu diusut juga atau seperti apa, Mas? Ya, kalau kita melihat ya tadi yang saya bilang ya, kalau seandainya terjadi masalah bencana yang kalau kita berkacanya bencana tsunami itu kan memang bencana yang diakibatkan oleh alam dan tidak ada siapapun yang bisa memprediksi kapan bencana itu datang. Tapi kalau ini bencana banjir bandang di 3 wilayah Sumatera ini kasusnya tentu berbeda karena memang ada campur tangan manusia yang pada akhirnya mengakibatkan banjir bandang tersebut terjadi, ya kan? Berarti secara gak langsung ini harus kemudian diusut lebih jauh lagi. Siapapun pihak yang memang melakukan setidaknya satu memberikan izin bagi perusahaan untuk melakukan penebangan terus membuka lahan di kawasan hutan yang memang seharusnya menjadi kawasan hutan bisa diusut lebih jauh lagi sehingga nantinya pihak-pihak yang memang layak untuk dimintai pertanggungjawaban ini bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya di depan majelis hakim dan kemudian bisa dikenakan pidana denda. Yang pastinya sih kita berharap pidana dendanya ini diterapkan secara maksimal ya. Jadi masyarakat
di wilayah terdampak bisa kemudian mendapatkan keadilan seperti itu. Mas, terkait dengan penindakan pemicu bencana yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh, ini menjadi tolok ukur juga terkait dengan bagaimana penindakan terkait dengan perizinan, tata ruang, perlindungan hutan dan lain sebagainya di wilayah-wilayah lain yang berpotensi menimbulkan bencana serupa, Mas. Ya, kalau kita lihat yang selama ini sudah dilakukan ya, kita belajar ini kan bencananya yang terjadi di Sumatera ini sebelumnya juga mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Jawa Barat kan. Sebagaimana kita tahu Jawa Barat pernah terjadi banjir bandang, terus kemudian Gubernur Jawa Barat menutup akses dan juga mengembalikan kondisi wilayah yang memang dijadikan taman rekreasi kan pada saat itu. Nah ini bisa menjadi sebuah pattern tersendiri buat kepala daerah di wilayah terdampak tersebut untuk kemudian mengambil kebijakan serupa untuk mengembalikan wilayah yang memang menjadi penyebab terjadinya bencana alam. Terus kemudian ditumbuhkan lagi wilayahnya sehingga ke depan masyarakat di wilayah tersebut bisa terhindar dari bencana alam yang memang mengintai di kemudian hari seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga berdiskusi terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana upaya untuk mengembalikan 3 daerah terdampak bencana di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh. Kita berharap tentunya upaya mitigasi dan juga penanggulangan bencana yang saat ini memasuki hampir 1 bulan ini bisa segera teratasi, terutama untuk para korban-korban selamat bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar mulai dari makanan yang layak, pakaian yang layak, kemudian air bersih dan juga obat-obatan, dan untuk korban-korban yang saat ini mungkin belum ditemukan bisa segera ditemukan, dan lebih penting lagi adalah bagaimana upaya pengusutan terkait dengan penyebab bencana di 3 wilayah tersebut ini harus benar-benar bisa diusut tuntas untuk mengetahui dan juga bisa menjadi pelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari di tempat yang sama atau bahkan di tempat lain di Indonesia. Mas Bayu, sekali lagi terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.